Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Jihan Cipana. Saya dari kelas TI 22 CA1. Saat ini saya ingin menge- mengerjakan tugas agama, yaitu presentasi mengenai warisan kepada teman-teman saya yang bernama Kartini, Indra, serta Sulfia. Kali ini saya tunjukkan untuk share screen-nya itu sudah kelihatan? Belum. Belum. Sebentar. Ya, Nah, kelihatan? ya, Kelihatan tulisannya? kelihatan. Kelihatan. Nah, sebelum saya bacakan pengertian waris ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Untuk masalah warisan ini yang kalian ketahui apa sih? Dimulai dari Indra. Warisan tuh harta atau peninggalan dari orang tua misalkan yang sudah meninggal sebagai ahli waris gitu. Oke. Untuk Sulfian, warisan itu apa sih sebenarnya? Suaranya? Bang, Mas Sulfian suaranya? Oh, mungkin lagi bermasalah kali ya suaranya. Untuk ini aja, Kartini, pendapat kamu tentang warisan. Hmm. Izin menjawab, menurut saya warisan adalah harta dari peninggalan orang tua atau keluarga. Oke, ada lagi tuh penjelasan yang lainnya? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan aja. Jadi, Hmm. pengertian waris itu ialah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Harta warisan ini kemudian akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk jenis-jenis warisnya itu dia ada dua, warisan berdasarkan hukum, yaitu pembagian warisan mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata. Untuk warisan berdasarkan wasiat, pembagian warisan itu mengikuti wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Wasiat harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum. Untuk hukum warisnya, sudah diatur dalam undang-undang yaitu mengatur tentang waris bagi umat Islam. Dan ada di Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang waris bagi non-Muslim. Ada juga nih di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang KUH Perdata melakukan beberapa perubahan terhadap aturan waris dalam KUH Perdata. Untuk ilmu waris, pembagian warisannya menurut Islam itu ada tiga, yaitu yang pertama derajat kekerabatan. Ahli waris yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan pewaris akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Untuk jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang berbeda. Jadi tidak bisa meratakan ya. Untuk adanya wasiat, wasiat yang sah dapat mempengaruhi pembagian warisan. Pembagian warisnya menurut perdata. Pembagian waris dalam hukum perdata lebih bersifat umum dan tidak spesifik seperti dalam hukum Islam. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian waris itu ada jenis harta dan adanya perjanjian.
Untuk proses pembagian waris itu dia ada 5, yaitu penerbitan surat kematian, inventaris harta warisan, penunjukan ahli waris, pembagian harta warisan, pengurusan surat-surat waris. Nah, surat kematian itu dia ada surat kematian yang merupakan bukti bahwa pewaris telah meninggal dunia. Terus yang kedua, semua harta warisan yang dimiliki pewaris didata dan dinilai. Yang ketiga, ada ahli waris yang berhak ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Ada 4, yaitu harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan para ahli waris. Dan yang kelima itu setelah pembagian selesai, dibuat surat-surat yang membuktikan pembagian warisan. Nah, ilmu waris itu ada faktor-faktornya. Di sini ada 3, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan al-wala, memerdekakan hamba sahaya atau budak. Hubungan kekerabatan adalah ikatan yang muncul karena adanya hubungan darah. Misalnya ketika seorang ibu melahirkan, dia itu memiliki ikatan dengan anaknya. Nah, anak tersebut juga memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Jadi hubungan ini bisa ditelusuri dari keluarga yang sama. Dan ada hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu mempengaruhi hak waris. Jika seorang suami meninggal dan meninggalkan harta serta seorang istri, maka istri itu berhak atas harta warisan. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang meninggal, suami berhak atas warisannya. Kalau istrinya itu bekerja, kalau tidak, ya berarti warisannya tidak ada. Nah, nomor 3 itu ada al-wala. Al-wala itu merujuk pada hubungan kewarisan yang muncul ketika seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian saling membantu. Nah, ada juga faktor hilangnya hak warisan. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, perbedaan agama. Yang ketiga, pembunuhan. Yang empat, berlainan negara. Yang kelima itu murtad. Untuk perbedaan dan murtad itu sama-sama aja tuh. Jadi misalkan anggota keluarga kita ada yang Kristen, sedangkan kita Muslim itu udah putus faktor warisannya. Nah, yang pertama, perbudakan. Seorang budak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta. Bahkan dari saudaranya, semua harta yang dimiliki budak dianggap milik tuannya. Yang nomor 2, perbedaan agama. Disebutkan di sini tuh perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris yang mewarisi dapat menghilangkan hak warisan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa seorang Muslim tidak berhak menerima warisan dari orang yang bukan Muslim. Yang ketiga, ada pembunuhan. Jika seseorang membunuh pewarisnya, ia tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Ini berdasarkan hadis yang menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak untuk mewarisi. Yang keempat, ada berlainan negara. Yang dimaksud itu berlainan negara jika ahli waris dan pewaris tinggal di negara yang berbeda, baik itu kesultanan, kerajaan, atau republik. Yang kelima adalah orang yang keluar dari agama Islam, yang tidak dapat menerima warisan dari keluarganya yang masih Muslim, dan sebaliknya. Nah, ahli waris itu ada kategorinya, yaitu 1, ahli waris ashab al-furud. Nah, ahli waris ini yaitu mereka yang memiliki bagian warisan yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Terdapat 12 ahli waris ashab, terdiri dari 8 perempuan dan 4 laki-laki. Mereka menerima bagian tertentu dari warisan yang telah ditetapkan oleh syara baik besar maupun kecil. Nah, bagian-bagian tertentunya itu ada 6 macam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, contoh-contohnya ini, kalian boleh screenshot kok kalau belum tahu. Ada ahli waris, bagian yang ditentukan itu ada anak perempuan. Nah, setengah jika sendirian tanpa anak laki-laki. 2/3 jika 2 atau lebih tanpa anak laki-laki.
ada cucu perempuan, setengah jika sendirian tanpa cucu laki-laki, 2/3 jika 2 atau lebih tanpa cucu laki-laki, 1/6 jika bersama satu anak perempuan. Nah, ada ibu. Ibu itu 1/6 jika ada anak, cucu, atau 2 saudara atau lebih. 1/3 jika tidak ada anak, cucu, atau 2 saudara atau lebih. Ayah 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 plus sisa jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Untuk duda, setengah jika tidak ada anak atau cucu, 1/4 jika ada anak atau cucu. Untuk janda, 1/4 jika tidak ada anak atau cucu, 1/8 jika ada anak atau cucu. Saudara perempuan seayah, setengah jika sendirian tanpa saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah. 2/3 jika 2 atau lebih tanpa saudara laki-laki. 1/6 jika bersama saudara perempuan kandung. Ada saudara perempuan seibu. 1/6 jika sendirian. Sepertiga jika 2 atau lebih baik laki-laki maupun perempuan. Saudara perempuan kandung jika sendirian tanpa saudara laki-laki. 2/3 jika 2 atau lebih tanpa saudara laki-laki. Untuk saudara laki-laki seibu, 1/6 jika seorang diri, sepertiga jika 2 atau lebih. Untuk kakek, 1/6 jika ada anak atau cucu, sisa jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 plus sisa jika ada anak atau cucu perempuan. Sama seperti ayah yang mendapat bagiannya jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Untuk nenek, 1/6 selama tidak terhijab oleh ahli waris lainnya. Nah, ada yang nomor 2 ini ahli waris ashabah. Nah, mereka ini yang berhak mewarisi harta, tapi bagian mereka nggak dijelasin nih dalam Al-Quran secara spesifik dan hadis Nabi. Mereka berada dalam urutan kedua dalam hak waris. Nah, ashabah ini berhak atas seluruh harta jika nggak ada ahli warisnya dari Zau al-Furud. Jika ada, mereka menerima sisa harta setelah bagian ahli waris Zau al-Furud diberikan. Nah, kalau masih ada harta tersisa, harta tersebut sebaiknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan keluarga terdekat dengan pewaris. Ulama Syahid Sabik membagi ashabah kepada 2 bagian, yaitu ashabah nasabiyah dan ashabah sababiyah. Nah, ashabah nasabiyah itu ahli waris yang diakui karena adanya hubungan kekerabatan. Misalnya, anak laki-laki dari pewaris, berarti anak kandung ya, saudara laki-laki dari pewaris, entah itu adiknya atau kakak dari ayah, paman saudara ayah dari pewaris. Nah, ada yang kedua ini ashabah sababiyah, ahli waris yang berhak mewarisi karena telah memerdekakan budak. Contohnya mantan tuan yang telah memerdekakan budaknya. Jika budak tersebut diakui sebagai ahli waris, maka mantan tuan bisa dianggap sebagai ashabah sababiyah. Ini seperti dulu ada kasusnya. Jadi kasusnya itu di mana ada kayak saudagar kaya, nah dia itu nggak punya pewaris, nggak punya ahli, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya saudara. Jadi dia emang benar-benar kaya. Nah, dia itu cuma punya pembantu. Nah, setelah dia meninggal, dia mewarisi semua harta kekayaannya ke pembantunya. Eh, nah, pembagian ashabah nasabiyah ini ada 3 golongan. Ada golongan laki-laki yang terhubung langsung dengan orang yang meninggal. Ada ashabah bil goiri, golongan perempuan yang berhak mewarisi bersama laki-laki. Dan yang ketiga, ashabah ma'al goiri, khusus untuk saudara perempuan sekandung atau seayah yang mewarisi bersama anak-anak perempuan atau cucu perempuan, tanpa kehadiran saudara laki-laki. Nah, di sini bisa dibaca ya, dari ashabah bin nafsi, ada jihad bunuwah, jihad ubuwah, jihad ukhuwah, jihad ummah. Dan ashabah bil ghairi
golongan perempuan yang berhak mewarisi bersama laki-laki ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Nah, yang ketiga ada ahli waris zaul al-arham. Ahli waris zaul al-arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris. Namun, tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi sebagai zaul al-furud dan tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka zaul al-arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Jadi Zau al-Arham itu contohnya itu dia kan perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Jadi anak dari ibu misalkan menikah dengan laki-laki, laki-lakinya ini kan disebut mantu. Nah itu bisa tuh menjadi ahli waris. Tapi nggak disebutin bagiannya dalam Al-Quran. Nah ahli waris Zau al-Arham ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran. Nah, bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka Zau al-Arham ini adalah perempuan atau laki-laki yang melalui garis keturunan perempuan. Oh, kayaknya nih double ya tulisannya. Nah, Zau al-Arham dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan garis keturunan. Garis keturunan lurus ke bawah ada anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya. Berarti sebutannya itu dia anak laki-laki dari ibu, anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya. Wah, berarti lurus dari ya, misalkan dari si ibu ini punya anak. Enggak, nenek ini punya anak ibu. Nah, ibu ini punya anak, gitu loh. Garis keturunan lurus ke atas, yaitu ayah dari ibu dan seterusnya, ayah dari ibunya dan seterusnya, ayah dari ibunya ayah, dan seterusnya. Garis keturunan ke samping, pertama, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki atau perempuan dari saudara si ibu. Ada garis keturunan ke samping kedua, yaitu saudara perempuan, saudara laki-laki atau perempuan seibu, saudara laki-laki atau perempuan. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nih enggak teman-teman tentang pembagiannya? Sepertinya semuanya udah Pembagian Hah? Udah pembagiannya nggak ngerti. pembagiannya. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nggak, misalkan nih, anaknya 4. Ya, Itu pembagiannya gimana? anaknya Yang, empat. yang 3 cowok, yang Oh, 1 cewek. oke, kita kasih slide yang sebelumnya. 3 cowok, 1 cewek. Mm-mm. Itu gimana perhitungannya? Benar-benar. Itu warisan atau wasiat? Nah, Warisan. benar. Ini dari sini. Nah, di sini kan ada tulisan nih, anak perempuan. Setengah jika sendirian tanpa anak laki-laki, 2/3 jika 2 atau lebih tanpa anak laki-laki. Kalau misalkan dia nggak ada yang laki-laki, bagiannya segini. Nah, ini yang saudara laki-laki mana? Anak perempuan. Nah, Anak laki-laki nggak ada. iya, anak laki-lakinya nggak ada ya. Makanya. Eh, kita cari di slide selanjutnya. Nih, anak laki-laki. Anak perempuan sendirian tidak ada anak dan cucu lain.
Nah, ini ada tulisannya, 2 atau anak perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak laki-laki sendirian atau bersama anak atau cucu lain. Nah, di sini perolehan harta warisnya itu asoba. Asoba itu sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain. Keterangannya pembagian antara laki-laki dan perempuan 2:1. Sebentar ya, baterainya low. 2:1. Nah, gimana ada yang kurang dimengerti? Kalau misalkan hartanya masih dalam bentuk tanah atau rumah gitu, itu harus diuangkan dulu apa pembagiannya gimana? Kalau hartanya gimana? Masih dalam bentuk Ya, tanah apa rumah properti lah gitu. Apakah harus diuangkan dulu, dijual dulu, atau pembagiannya gimana? kalau misalkan dalam bentuk properti itu tergantung nih sama beberapa faktor. Misalkan ada aturan hukumnya, ada hukum agama, adat, atau perdata. Nah, kalau jumlah ahli warisnya dan kesepakatan antara ahli warisnya udah fix nih ya, nah dia itu ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu mengacu pada hukum yang berlaku, hukum Islam. Nah, hukum Islamnya misalkan kita kita kan nggak tahu ya sebagai orang awam itu gimana cara pembagiannya. Nah, kita harus ada kayak saksinya. Terus kita sertakan juga ahlinya, ahli yang dalam pembagian waris itu. Misalkan kayak entah pengacara, entah seorang ahli agama seperti ustadz, ya ahli agama lah intinya. Nah, terus kan pengacara kan disediakan takutnya jaga-jaga nih ada yang berantem karena kan banyak ya gara-gara warisan semua orang jadi kayak berantem cekcok gitu makan bahkan ada yang pembunuhan. Nah, itu juga harus disertakan biar adil dan nggak ada yang merasa terjolimi. Ada Hmm, juga nih lewat hukum perdata, ada juga hukum adat. Nah, prosedur pembagiannya itu diidentifikasi dulu. Misalkan ada surat-suratnya gitu, misalkan ada surat-suratnya nggak, Mas Indra? ada. Ada, udah itu kan kayak disediain gitu semuanya, udah dirapiin kan dari sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain. Mm-mm. Nah, habis itu ditentukan tuh nilainya. Nah, tentuin nilainya itu kayak dari nilai pasarnya. Misalkan tanah itu di pasaran tuh harganya berapaan, dijual tuh dapetnya berapa, terus dibandingkan dulu sama aset-aset yang lain. Nah, habis itu Hmm. diskusilah kalian berempat, 3 laki-laki, 1 perempuan. Diskusi dulu, dibaginya mau secara fisik, atau mau dijual dan hasilnya dibagi, atau mau dimiliki bersama. Nah, kalau misalkan dibagi secara fisik itu, kalau mungkin, jika memungkinkan, tanahnya bisa dipecah sama sertifikatnya. Hmm. Ada juga nih dokumentasi hukum, jaga-jaga, semisal ada salah satu dari 4 anak ini yang terjalimi. Misalkan anak pertama kayak merasa, wah nggak adil nih, nggak adil pembagian hartanya, masa gue dapet segini gitu. Nah, maka dari itu kita siap sedia jaga-jaga pakai jasa notaris atau pejabat membuat akta tanah untuk Hmm. membantu pembagian yang sah secara hukum. Nah, kalau misalkan pembagian warisnya itu dijual aja lah, hasilnya kita bagi. Nah, itu dijualnya itu dibuatkan akta jual beli dan hasil penjualannya langsung dibagi. Misalkan di contoh kasus lain kasusnya Mas Indra, kan sebuah tanah dapat dibagi secara fisik jika ukurannya memungkinkan. Setiap ahli waris mendapatkan sertifikat atas bagian tanah yang menjadi haknya. Kasus keduanya ini, misalkan ada rumah. Rumahnya ini kan sulit banget dibagi-bagi. Nah, Hmm.
hasil penjualannya itu dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris seperti yang ada di slide ini. Porsi-porsinya Ya. udah dijelasin juga dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 11 dan hadis 01. Untuk kasus properti dimiliki bersama, misalkan propertinya tetap menjadi milik bersama, misalkan rumah keluarga nih. Misalkan ayah ayah meninggalkan warisan satu rumah. Nah, satu rumahnya kalian kan bingung ya baginya gimana. Terus kalian kayak punya ide, oh ya udah kita miliki aja bersama-sama. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu mau dijual, itu biasanya diukur per tanahnya. Misalkan dalam satu rumah itu dia bangunnya di tanah berapa meter. Nah, itu dibagi-bagi biasanya. Saya juga kayak gitu. Waktu itu mbah saya gitu ya meninggal. Nah, enggak sih dia belum meninggal ya. Nah, dia itu kayak meninggalkan wasiat warisan kayak gini. Jadi kayak punya satu rumah. Nah, kan mbah saya ini kan punya anak tiga, dua laki-laki, satu perempuan. Nah, jadi satu rumah itu udah dibagi-bagi. Misalkan bagian ruang tamu punya siapa, bagian kamar tidur kan luas ya. Kamar tamunya juga luas, dapurnya juga luas. Jadi dibagi-bagi. Misalkan depan yang kamar tamu buat yang anak pertama atau anak kedua, yang bagian dapur buat anak keberapa gitu. Udah di porsi masing-masing dong gitu. Terus misalkan ada yang terjadi kayak sengketa-sengketa gitu, bisa melalui pihak ketiga. Contohnya Pak RW, Pak RT. Nah, itu dia juga di ini jaga-jaga buat takutnya ada perkelahian atau gimana ya berantem gitu. Selain kita sediakan kayak pengacara, notaris, ahli agama, kita sediakan juga, kita hadirkan juga Pak RT atau enggak Pak RW biar nggak terjadi perkelahian. Nah, dah, terima kasih semuanya. Ada Oke, baik. pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Cukup sampai sini Hmm, aja. Terima kasih buat teman-teman kehadirannya udah memperlu apa meluangkan waktunya untuk menghadiri untuk menjadi audiens sebagai tugas agama saya. Terima kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Bentar-bentar.